Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Robi Wibriati. Saya dari Prodi BK. Pada kali ini saya memenuhi tugas ITS dari Ibu Ani Diana NTT. Saya mengambil tema tentang kesehatan mental di kalangan remaja dan mahasiswa. Karena kenapa alasan saya mengambil tersebut? Karena banyak remaja dan mahasiswa mentalnya kurang optimal. Ya, dari itu saya akan lanjutkan dengan wawancara dengan Kakak Said, bukan dari Prodi BK Angkatan 24. Perkenalkan, nama saya Syekhul Bedawi, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Sumeneb, semester 3 pada hari ini. Oke, baik, saya Kak, ada tugas dari Ibu Ani, tugas PS. Misalnya saya disuruh observasi atau wawancara ke kampus, dan dimana saya akan mengambil tema Kak dari Ibu Ani tentang kesehatan mental di kalangan remaja dan mahasiswa Kak. Dan saya mau bertanya Kak, apa langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan kesehatan mental di kalangan remaja dan mahasiswa? Untuk mengatasi gejala kesehatan mental di kalangan remaja dan mahasiswa, tentu ada berbagai macam pola atau langkah-langkah yang bisa kemudian kita lakukan. Mulai dari batasan mereka untuk kemudian dalam hal pergaulan, karena pada saat remaja itu kan merupakan sesi peralihan dari anak-anak menuju remaja, yang mana ketika pada saat itu cenderung remaja itu salah pergaulan, sehingga apa yang ditimbulkan itu dalam lingkungannya bisa mempengaruhi si remaja tersebut. Maka harus membatasi atau mengatur secara sendiri bagaimana dirinya itu hidup dalam lingkungannya. Selanjutnya, untuk mengatasi kesehatan mental itu juga ada kemudian bagaimana seorang remaja ini psikologisnya itu sehat. Karena kalau psikologisnya itu tidak sehat, itu akan beranjak terus sampai kita dewasa. Pernah ada sebuah penelitian di kalangan remaja ini, perihal pekerjaannya, baik itu pekerjaan yang baik ataupun yang buruk, itu cenderung akan dibawa ketika kelak pas dirinya dewasa. Misal kayak kecanduan narkoba saat remaja, itu akan dibawa sampai dewasa saat itu. Maka kita harus benar-benar mengatur bagaimana pola pikir atau psikologis si remaja tersebut. Mungkin seperti itu. Bagaimana cara mengatasi yang dari anak remaja beralih ke anak dewasa untuk bisa jadi positif Kak, depannya jadi baik juga. Untuk kemudian anak remaja di sini untuk bisa melakukan hal-hal yang positif, seperti hal yang saya katakan sebelumnya, perbaiki dari lingkungan, juga perbaiki dari sisi spiritualnya. Karena dalam agama sudah menjelaskan bahwasanya perilaku-perilaku yang negatif entah dari anak-anak, remaja maupun dewasa itu harus dijauhi. Jadi perdalam juga ilmu religiusnya. Selain dalam ilmu akademik, ilmu religius harus diimbangkan di situ. Jadi ada seterataan di situ antara akademik dan ilmu religius, sehingga kemudian yang diharapkan itu si remaja tersebut melakukan hal-hal yang positif ketika beranjak ke selanjutnya, yakni ke dewasa. Mungkin seperti itu. Dulu langkah-langkah apa Kak, preventif seperti apa yang paling efektif dalam menjaga kesehatan remaja dan dewasa Kak? Untuk kemudian langkah-langkah seperti apa untuk menjaga remaja ya?
ketika mau beranjak ke dewasa itu tidak jauh beda dengan pertanyaan yang kedua tersebut, yakni dengan cara kita mengubah pola pikir si remaja tersebut, mengubah pola pikir, memperbaiki pergaulannya, serta tanamkan ilmu-ilmu spiritual di situ, ilmu-ilmu religiusitas, sehingga tidak berbelok dari perintah agama. Itu sangat penting ditanamkan dalam mengatasi kesehatan mental di situ. Pengaruh lingkungan di sekitar, apa pengaruh terhadap diri sendiri yang bisa mulai dari sejak usia dini kak sampai besar untuk menjadi tidak sehat kak, contohnya apa? Pengaruh diri sendiri ataukah dari lingkungan? Ya sebenarnya itu ada cukup korelasi di situ, ada keterkaitan di situ. Dari diri sendiri itu bisa mempengaruhi sebenarnya. Contohnya, ketika anak remaja cenderung menyendiri, itu timbul biasanya pikiran-pikiran negatif, hal-hal yang negatif, sehingga ketika dirinya itu menyendiri, cenderung akan melakukan hal-hal yang negatif juga. Lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi di situ. Mungkin Robi pernah mendengarkan, dengan siapa kita bergaul, maka di situ timbul karakter kita. Kalau kita bersama dengan orang yang berdagang minyak, maka kita ikut harum. Kalau kita bergaul dengan orang-orang pedagang ikan, maka kita akan ketularan baunya. Di situ pengaruh lingkungan dalam mempengaruhi masa remaja sehingga akan beranjak kepada kedewasaannya tadi. Seperti itu. Dan bagaimana cara mengukur keberhasilan dari kesehatan mental di kalangan remaja dan mahasiswa? Oke. Untuk cara mengukur kesehatan mental yang ada di remaja dan dewasa itu, ketika seorang remaja ini betul-betul hidup tanpa adanya tekanan. Kadang seorang remaja dan mahasiswa itu mengalami depresi sehingga mentalnya itu kena. Untuk kemudian mengukur apakah remaja atau mahasiswa ini mentalnya kena atau enggak, lihatlah cara dia berinteraksi, lihatlah cara dia bergaul, lihatlah pola kehidupannya, apakah kena depresi, apakah kena stres ataupun tidak. Di situ pola ukurnya, tolak ukurnya remaja ini sehat ataukah tidak secara mental. Seperti itu mungkin.